Pernah nggak ngerasa grup WA kita sepi aja, nggak ada chat sama sekali? Jangan-jangan itu anggota grup udah bikin grup baru dan kita nggak dimasukin. Itu biasa banget kan kayak gitu. Cara ngusir secara halus, jadi kita nggak dikeluarin, nggak di-kick. Cuman mereka bikin grup baru yang tadinya anggotanya 50 orang, mereka bikin grup 49 orang, cuma kita doang yang nggak masuk gitu. Kenapa nih grup sepi banget, nggak ada chat sama sekali? Karena mereka chatnya di grup sebelah. Nah, kalau kita ngerasa grup WA kita tuh sepi, ada nggak rasa nih kenapa ya, saya ada salah apa ya ke teman-teman kok sepi banget? Kok tiba-tiba ada yang left grup? Maaf ya, atau tiba-tiba ujuk-ujuk left grup aja, nggak ada pamit, nggak ada omongan apa-apa. Terus kita bertanya-tanya, ada masalah apa ya? Kayak kita ngetelepon seseorang, kenapa selalu dialihkan ke nomor yang lain? Berarti nomor kita jangan-jangan di-block misalnya. Kita nge-request untuk nge-follow dia kok nggak di-approve gitu ya, kok nggak diterima-terima. Kita minta di-fallback kok nggak di-fallback misalnya. Kita sering mempertanyakan hubungan kita dengan manusia, tapi sering nggak kita mempertanyakan hubungan kita dengan Allah? Setiap hari kita mempertanyakan hubungan kita dengan seseorang, apalagi seseorang yang ada rasanya di hati kita. Itu setiap hari kita pertanyain. Lasin udah lewat sekali, tapi yang saya belum dibaca. Lewat yang kedua kali, yang ketiga kali. Kenapa 3 kali lewat lasin, tapi kok WA saya nggak dibaca aja, dilewatin gitu? Emangnya dia yang WA banyak banget? Mempertanyakan. Kalau pas barengan, dia kelihatan kayak agak sedikit kurang bersemangat gitu, kita mempertanyakan. Kok kamu nggak bahagia bareng dengan aku? Gitu kan? Kita mempertanyakan terus hubungan kita sama seseorang. Apakah kita punya kepekaan yang sama untuk mempertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah, nggak mungkin bisa baik dengan siapapun. Kalau nggak baik hubungannya dengan Allah, nggak mungkin kita bisa enjoy ngejalanin hidup kita. Nggak mungkin. Sama kayak kita kalau nggak baik hubungannya dengan orang yang kita sayangin, yang berpengaruh dalam hidup kita, itu pasti hari itu nggak nyaman. Pagi hari misalnya ada sedikit keributan kecil sama pasangan, itu sepanjang hari bete aja tuh. Tapi kalau pagi hari itu dibuka dengan mungkin kata-kata yang mesra, kata-kata yang baik sebelum pergi kerja, misalnya ada kecupan yang halal misalnya kan ya, itu pasti sepanjang hari bahagia. Kalau nggak percaya coba deh. Akad dulu maksudnya, akad, udah gitu coba. Kamu ngapain akad? Cuma pengen ngerasain yang Ustadz Hanan ngomongin. Cuma iseng doang gitu. Ini bahaya. Nah, itu pasti berpengaruh buat hari-hari kita, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya biar hubungan kita dengan Allah itu asik terus? Hubungan kita dengan Allah itu happy terus. Jadi kalau suami istri itu kayak pacaran terus gitu. Nggak mikirin listrik tunggakan udah 3 bulan misalnya ya. Nggak mikirin misalnya ada kewajiban-kewajiban apa, cuman mikirin jalan kemana, terus ngapa-ngapain gitu pokoknya gak usah diperjelas. Susah ngomong depan jomblo. Banyak yang harus disensor ini mah. Nah, gimana caranya kita dengan Allah tuh punya hubungan yang selalu excited? Setiap hari itu bangun tidur bahagia. Apalagi bangun tidurnya sholat subuh, walaupun dijamak sama duha sih. Selalu bahagia gitu pagi-pagi. Pagi bahagia, malam sebelum tidur WA Allah dulu 100 ayat. Kalau nggak sanggup 100 ayat, 10 ayat deh minimal. 10 ayat baca Quran. Nah ke Allah tuh gitu, nge-WA dulu 10 ayat sebelum tidur. Terus bangun malam yang dipikirin Allah dulu. Kalau kita kan asal melek yang dilihat handphone kan ya. Asal melek handphone, aduh handphonenya lowbat jadi khawatir. Ke Allah gitu nggak sih? Ngerasa lowbat di hati kita jadi ada masalah terus khawatir. Nah, gimana caranya kita menjaga semangat hablum minallah, hubungan dengan Allah itu kayak kita ngejaga semangat hablum minannas. Sehingga kata Allah, caranya perbaiki illal musallin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat. Sholat kita udah benar belum nih? Udah sholat kok, tapi benar nggak sholatnya? Jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang. Datang, wudunya juga nggak sempurna, berdirinya nggak sempurna, asal udah beres, pergi. Berarti sholat kita basa-basi. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Illal musallin. Terus juga mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah, enggak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kalau kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja, kenapa ya setiap urusan saya bermasalah,
Kenapa ya saya kok nggak tenang? Kenapa? Halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'at. Terombang-ambing aja perasaannya tuh nggak stabil, labil banget. Berarti ada masalah antara kita dengan Allah.